Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pemilihan bahan dan proses. Pemilihan bahan dan proses merupakan suatu hal yang penting dalam teknik mesin. Jadi setiap bahan itu memiliki karakteristik, baik itu sifat kimia maupun sifat mekanik. Tentu setiap benda yang memiliki sifat-sifat yang berbeda tidak bisa disamakan satu proses dengan proses yang lain. Jadi misalnya kita memiliki sebuah pisau yang tajam, tentu akan kesulitan atau tidak bisa untuk memotong logam misalnya, atau memotong kaca. Yang diperlukan memotong kaca adalah sebuah pemotong kaca yang biasanya dibuat dari batu intan. Demikian juga kalau kita akan melakukan sebuah proses bubut, kita memerlukan sebuah mesin bubut yang memiliki tools, yang mana tools itu memiliki kekerasan yang melebihi dari benda kerja. Misalnya kita mau memotong lontong, itu alat potongnya juga berbeda. Makanya kalau di Jawa itu ada sebuah jajan terbuat dari ketan, itu memotongnya pakai benang. Setelah saya amati cara memotong pakai benang itu, untuk jadah itu yang terbuat dari ketan itu lebih efektif, lebih cepat, lebih efektif daripada memakai pisau, karena dia lekat ya. Kalau memakai pisau justru tidak efektif, maka memakai benang. Ini adalah pembahasan awal tentang bahan dan proses. Apa saja bahan dan apa saja proses, ini yang akan kita bahas sampai akhir semester ini. Kita mulai dari bahan. Bahan itu dalam teknik mesin kita bagi menjadi yang pertama adalah bahan logam. Logam. Kemudian non logam. Bahan logam dengan bahan non logam. Untuk bahan logam sendiri kita masih klasifikasi, yaitu yang pertama bahan ferrous, kemudian non ferrous. Jadi untuk logam kita definisikan kita bagi menjadi ferrous dan non ferrous. Ferrous adalah material logam yang berkaitan dengan besi atau Fe. Jadi ada besi tuang, ada besi struktural atau baja struktural, kemudian ada stainless steel, kemudian banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau non ferrous
itu yang tidak berkaitan dengan besi, seperti aluminium, aluminium alloy, kemudian tembaga, kemudian masih banyak lagi yang lain yang tidak termasuk dalam besi dan baja. Itu. Kemudian non logam sendiri banyak macamnya, ya. Non logam sendiri banyak macamnya, seperti misalnya kayu. Kayu ini material yang sangat penting, ya. Dikatakan kayu ini sebagai komposit alam atau natural komposit, ya. Di Jepang banyak rumah itu yang dibuat dari kayu. Kenapa? Karena di sana daerah gempa, sehingga kayu ini lebih tahan gempa dengan konstruksi yang baik tentu saja. Kemudian selain kayu ada plastik, ya. Ada plastik. Kemudian ada keramik. Ada keramik, ya. Kemudian ada apa lagi? Kayu, plastik, keramik, ada kaca, kemudian ada lagi yang lain apa? Seperti asbes, dan yang lainnya. Untuk plastik ini secara umum kita bagi menjadi termoplastik dan termosetting. Cara sederhana untuk mengetahui itu kita biasanya dengan membakar. Anda tahu plastik itu kalau dibakar dan dia meleleh, itu biasanya termoplastik. Kalau dibakar dia tidak meleleh seperti kertas, itu termosetting. Plastik. Ya. Ini nanti kita bahas bahan-bahan yang kita akan pelajari sampai akhir semester, ya. Setiap material yang seperti saya katakan di awal memiliki cara pengerjaan yang berbeda-beda, ya. Antara logam dengan non logam berbeda. Antara keramik juga berbeda, ya. Dan nanti kita akan membahas juga apa itu kekuatan, apa itu kekerasan, apa itu ketangguhan. Itu nanti kita bahas juga, ya. Seperti kaca. Kaca ini material yang sangat keras. Kalau saya tanya lebih keras mana? Kaca dengan besi, gitu. Anda bisa cari nanti di literatur. Jadi loh Pak, kaca kan mudah dihancurkan. Nah, nanti ada sendiri apa itu tangguh, apa itu kuat, dan seterusnya. Kalau tangguh itu apa? Tangguh itu ya misalnya Toknis, ya. Misalnya begini. Anda berlari dari kampus menuju sebuah tempat 3 km dan Anda tangguh. Tangguh itu bisa jadi kecepatan Anda biasa-biasa saja, tapi sampai di sana dengan hasil yang memuaskan. Itu berbeda misalnya dengan Anda kuat 100 meter pertama Anda kecepatannya 50 km per jam. Setelah itu sudah nggak kuat lagi, itu tidak dikatakan tangguh. Nanti kita jelaskan secara definisi keilmuannya seperti apa, nanti kita akan jelaskan. Ini hanya contoh aja. Dan kenapa untuk virus ini menempati porsi yang sangat besar? Karena keberadaan besi
dalam dunia industri itu sangat besar. Kita lihat di bangunan ada apa itu, besi yang dipakai untuk penulangan itu diantaranya adalah untuk menambah keuletannya. Artinya kalau beton itu kan dia kuat, cuman tidak mampu menahan beban tarik. Artinya kalau sudah terkena beban tarik bisa patah, kemudian digabung dengan itu dan sebagainya. Itu teknik sipil yang menguasai, yang memahami, yang menguasai. Adik-adik mahasiswa, kemudian kita akan membahas masalah ini yang bahan ya, bahan. Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam lagi, ya. Kemudian kita akan membahas masalah proses. Apa itu proses? Ya, kita akan bahas proses. Proses itu apa saja? Ya. Dalam teknik mesin kita akan mendefinisikan proses itu sebagai, ada istilah proses pemesinan, ada istilah proses pembentukan dan seterusnya. Ya. Nanti ada istilah-istilahnya sendiri. Ya. Di dalam proses teknik mesin kita mengenal yaitu proses pemesinan dan proses pembentukan. Ada proses cor, ada proses high energy rate forming, ada proses banyak sekali. Coba kita lihat di kita cari videonya. In the presence of a crack. Misalnya proses bubut. For the current discussion, we will look at for a central crack. Perhatikan, ini adalah proses bubut. Perhatikan. What could you do with a metal 3D printer? Introducing the Metal X, the easiest. Perhatikan, itu proses bubut. Ini bubut. Mungkin bagi Anda yang alumni SMK pernah diajarkan cara-cara proses bubut. Ini menggunakan CNC. Jadi bubut itu kita bagi menjadi dua, yaitu CNC dan manual. Kemudian kita ada proses namanya freeze. Ini adalah mesin freeze. Itu bukan bor loh ya, jangan salah. Untuk melihat proses itu boring atau drilling atau freeze, itu bisa dilihat dari bagian yang tajam. Untuk drilling itu bagian yang tajam hanya yang depan saja, ya, hanya ujungnya. Kalau proses bubut, kalau proses freeze itu samping-sampingnya juga tajam. Ya. Kemudian ada lagi yaitu proses body freeze. Kemudian ada lagi proses gerinda. Anda pasti sudah
sangat familiar dengan gerinda, ya. Gerinda ini pahat potongnya itu bukan sebuah pahat, tapi merupakan jadi cara memotongnya adalah dengan menggesek. Terjadi gesekan di situ. Saya kira Anda sudah familiar dengan ini. Ya, seperti pengasahan batu bacan itu termasuk grinding. Kalau pemarut itu kelapa di pasar Gamalama itu masuk apa itu? Itu proses pemesinan atau? Itu juga termasuk proses juga. Proses. Perhatikan di situ. Nah. Oke. Kemudian berikutnya ada proses drawing. Anda pernah makan sarden itu, ikan sarden yang bawahnya apa? Yang apa? Kalengnya bawahnya utuh, ya. Biasanya itu ikan tuna dari Manado itu. Itu menggunakan deep drawing. Perhatikan ini. Deep drawing. Jadi lembaran ditekan. Perhatikan itu. Nah, itu sudah jadi seperti panci-panci yang utuh. Jadi nggak ada sambungan sama sekali. Perhatikan, itu deep drawing namanya. Ya. Kemudian ada lagi proses yang sangat ekstrim, yaitu high energy rate forming. High energy rate forming adalah sebuah proses yang sangat ekstrim menurut saya. Jadi ada sebuah cetakan dimasukkan ke dalam air. Kemudian dikasih lembaran sheet metal yang akan dibuat. Kemudian di tengahnya itu dikasih bahan peledak. Makanya high energy rate forming. Contohnya ini. Jadi ini cetakannya. Kemudian dimasukkan ke dalam air agar energinya itu bisa tersalur dengan sempurna. Kemudian di tengah-tengah dikasih bahan peledak. Setelah itu diledakkan, nanti akan jadi. Ini harus orang-orang yang ahli. Kalau enggak nanti kita yang meledak. Nah, ini hasilnya. Setelah diledakkan hasilnya ini. Perhatikan pada saat meledak ini. Belum. Oke. Meledak. Setelah meledak hasilnya. Nah, ini. Ini luar biasa ini. Proses yang tidak umum tapi terjadi. Kemudian ada lagi proses yang mungkin Anda belum pernah lihat waktu di STM atau di tempat lain, yaitu shear spinning. Perhatikan. Shear spinning ini proses yang asik ini. Jadi ada sebuah cetakan, ya. Ini yang segitiga ini, apa yang berbentuk cone ini kerucut. Kemudian ada sebuah ini benda kerjanya yang sheet metal ini. Kemudian dengan kecepatan tinggi diputar, ditekan oleh ini. Ini penekannya. Sampai akhirnya menjadi bentuk kerucut juga. Perhatikan itu. Namanya ini shear spinning.
Nah, itu hasilnya. Nah, perhatikan. Nah, itu yang tadi. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi ini materialnya kemudian ditekan sampai akhirnya menjadi bentuk yang diinginkan. Kalau secara animasi seperti ini. Proses metal spinning. Bagaimana dia bekerja? Ini cetakannya, mandrel. Kemudian ini benda kerja yang ini. Kalau dilihat dari sebelah kanan ini bentuknya bulat atau lembaran ya, sheet metal. Itu, letakkan situ. Kemudian ditekan oleh tool ini dengan kecepatan tinggi. Ya, perhatikan, sehingga terjadi pembengkokan sampai akhir. Itu proses. Yang saya ceritakan ini tadi, yang saya jelaskan ini tadi adalah proses-proses konvensional. Proses konvensional adalah proses yang wajar. Apa maksudnya wajar? Adalah di situ ditandai dengan semua proses harus ada pahat yang memiliki kekerasan lebih tinggi daripada benda kerja. Kemudian yang tadi proses pemesinan konvensional, itu yang pemesinan. Kemudian ada lagi proses pembentukan tadi. Sekarang kita ke arah proses non konvensional. Contoh yang sering adalah laser. Laser ini adalah sebuah proses non konvensional. Nggak ada videonya di sini. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat banyak pagar-pagar rumah itu yang sudah memakai teknologi laser untuk memotongnya. Kemudian ada lagi EDM, Electro Detach Machining. Jadi kalau non konvensional itu tidak perlu pahat, ya, tidak perlu pahat. Cukup laser, kemudian las busur, kemudian tenaga dalam, ya, maksudnya tenaga-tenaga yang maksudnya di situ tidak wajar. Konvensional kan artinya wajar. Artinya kalau konvensional ciri khasnya ada pahat yang harus lebih keras daripada benda kerja. Kalau non konvensional itu tidak harus ada itu. Ya. Itu tadi kita sudah membahas yang pertama masalah bahan, yang kedua masalah proses. Proses-proses ini akan kita bahas. Dengan teknologi IT yang sedemikian pesat, Anda bisa melihat YouTube-nya. Misalnya saya menjelaskan tentang proses shear spinning, langsung cari di YouTube. Anda bisa membayangkan. Ya, langsung bisa membayangkan. Jadi walaupun Anda belum pernah lihat dalam kondisi sehari-hari, maksudnya di tempat kita tidak ada, Anda bisa lihat YouTube-nya. Shear spinning seperti apa, ya. Kalau melihat sendiri itu jauh lebih jelas daripada hanya membayangkan di buku, ya. Laser itu seperti apa, kemudian Electro Detach Machining itu seperti apa, kemudian banyak Anda bisa jelaskan, Anda cari di situ, ya. Kemudian kalau proses bubut di lab kita ada proses bubut, proses drilling ada, kemudian proses freeze ada, scrap ada nggak ya? Belum cek saya. Itu nanti kita akan kalau ada waktu luang kita ke lab untuk melihat proses secara langsung. Tapi kalau tidak, Anda bisa lihat di YouTube, itu sudah bagus, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen.
silakan ditanyakan di virtual kelas kita. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Tugas untuk Anda sekalian yaitu Anda melihat YouTube atau melihat video di YouTube yang berkaitan dengan proses yang saya jelaskan tadi. Mulai milling mesin, fresh mesin, cara membuat roda gigi, dan seterusnya. Ini Anda harus kuasai. Jangan sampai Anda alumni teknik mesin, lulus mata kuliah saya, kemudian Anda dikasih more about ini bikinnya gimana. Nah, ini Anda kalau nggak bisa langsung disuruh nutup pintu dari luar. Ya. Coba saya tanya, kalau more about itu bikinnya gimana? Dicor. Nanti akan saya berikan penjelasan untuk pertemuan berikutnya apa keuntungan dan kerugian proses cor. Ya, ada proses tempa. Pernah lihat proses tempa? Tempa itu ya pandai besi itu loh. Kalau orang Jawa bilang pandai besi, nggak tahu kalau di sini. Ya, pandai besi itu yang dipukuli. Tempa itu ada proses dingin, proses panas. Ya, nanti saya akan kasih penjelasan yang lebih rinci dan lebih sistematis apa itu proses panas. Proses cor itu tidak termasuk proses panas, nanti akan saya jelaskan. Lu kan panas Pak, kita terbakar ya, nanti ada definisinya. Proses panas itu sampai seberapa, proses dingin seberapa, apa keuntungan dan kerugiannya, nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Saya kira itu, jadi jangan lupa tugasnya Anda memahami apa itu jenis-jenis bahan material, itu klasifikasinya, kemudian juga melihat proses. Kalau hanya jenis-jenis bahan material Anda bisa lihat di buku, ya. Anda bisa lihat di buku. Banyak itu. Kalau proses itu saya sarankan untuk melihat di YouTube. Ya. Kemudian apa itu CNC, apa itu pemesinan dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Saya kira itu pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.